Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wabarik wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali munakasyah skripsi bagi beberapa mahasiswa. Yang pertama ini dengan mahasiswa atas nama Mustafa Kamal. Kami persilahkan selama sekitar 5-7 menit untuk menyampaikan ringkasan dari apa yang telah diteliti, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan masukan dan arahan dari penguji pertama dan juga penguji dua, Ustaz Muhammad Fajar Pramono dan juga Ustaz Dr. Samsul Hidayat. Kami persilahkan kepada Al-Akh Mustafa Kamal untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Hidayat MAG selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI selaku penguji 2. Kemudian yang terhormat Ustadz Ahmad Sultani LCMPI selaku Ketua Sidang, Pembimbing, dan juga selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Iskarima. Baik, insya Allah pada kesempatan sekarang, saya Mustafa Kamal akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Penafsiran Lafadz Lahun dalam kitab Sofatut Tafasir. Untuk pembahasan terbagi kepada 4 poin. Yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil penelitian. Yang pertama latar belakang, alasan memilih judul karena pada era modern saat ini banyak orang yang lupa waktu, baik itu disebabkan oleh pekerjaan, liburan, bermain, dan sebagainya. Tak jarang pula hal tersebut membuat kita lalai dalam beribadah. Seakan kehidupan dunia menjadi tujuan utama mereka. Bahkan sebagian dari mereka menganggap ada kehidupan sesudah kehidupan dunia. Allah berulang kali mengatakan kehidupan akhiratlah yang terbaik. Akan tetapi mereka terkesan acuh dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut. Dan alasan memilih kitab tafsir, dalam hal ini kami menggunakan kitab Sofatut Tafasir karena sang penulis yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah seorang mufasir kontemporer yang kitab tafsirnya bercorak adabi ijtimai yang sesuai dengan pembahasan dalam menafsirkan lafadz lahun. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana penafsiran lafadz lahun dalam kitab Sofatut Tafasir. Yang kedua, bagaimana relevansi ayat lahun dalam konteks kekinian menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir. Dan untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan library research atau perpustakaan. Kemudian objek penelitian, data utama yang digunakan adalah Al-Quran dan kitab yang relevan dengan tema yang diangkat, yaitu kitab Sofatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sedangkan untuk data pendukung adalah karya-karya ulama lain yang dapat menunjang dalam menyelesaikan penelitian, serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul. Untuk memahami biografi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dibantu dengan buku karya Muhammad Ali Al-Yazi dengan judul Al-Mufassirun Hayatum wa Manhajuhum.
Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan atau perpustakaan yang berkaitan dengan tema. Dan teknik analisa data yaitu metode Maudu'i dan metode tahlili. Untuk jawaban rumusan masalah, yang pertama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan lafadz lahun dalam kitab Safatut Tafasir sebagai kehidupan dunia, agama sebagai candaan, anak dan istri sebagai hiburan, perdagangan, serta perkataan yang sia-sia. Kemudian, penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni atas lafadz lahun disebutkan dapat dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berpendapat di zaman sekarang orang-orang banyak yang lupa dengan waktu, baik itu disebabkan oleh pekerjaan, liburan, dan juga sebagainya. Tak jarang hal tersebut malah membuat lalai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari kejadian itu terus berulang setiap hari. Hal-hal yang demikian bisa terjadi diakibatkan oleh tipisnya keimanan yang mengakibatkan seorang menyebabkan jauh dari Al-Quran dan petunjuk Allah. Hal itulah yang kemudian sangat penting untuk dipahami dan direnungkan daripada makna lahun. Sekian, jazakumullah khairan yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama di screen-nya diberhentikan, stop screen. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustaz Samsul Hidayat untuk memberikan arahan dan masukannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas didengar? Bisa, Ustaz. Baik. Alhamdulillah yang dimuliakan Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono, Ustadz Sultan, dan Saudara Mustafa Kamal. Pertama tentu saya mengucapkan mabruk barakallahu fikum, antum sudah menyelesaikan skripsi yang ditulis dalam rangka menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ishkarimah. Saudara angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2014 ya Pak. 2014, sekarang sudah 2021. Sudah tahun keberapa itu? Tahun ke-7. Tahun ke-7. Nah, kalau tahun ke-7 itu sudah injury time. Iya Pak. Berarti semester berapa? 14. Ya, betul-betul injury time itu semester 14. Harus selesai di sini. Yeah. Kalau enggak, kalau masuk ke semester 15 itu harus ikut program namanya PMS, pembaharuan masa studi. Sudah diprogramkan Pak Sultani? Kami sudah menanyakan ke Pak Roswan kok belum dijawab nggih. Jadi mahasiswa yang lama-lama itu diprogramkan dengan PMS, pembaharuan masa studi. Kalau enggak, tanya aja ke OMS, Biro Administrasi Akademik. Insyaallah. Teknisnya bagaimana? Bisa jadi Pak Roswan juga belum banyak tahu itu, karena beliau tidak di Biro Akademik ya. Tanya saja ke Biro Akademik nanti teknisnya seperti apa itu. Apa namanya PMS. Ya di UMS banyak itu yang harus melalui PMS itu yang lama-lama. Karena masuknya ribuan ya, PMS-nya banyak. Nah, kembali ke saudara Mustafa Kamal ya. Kata lahwun itu bahasa apa itu? Bahasa Arab Ustaz. Asli bahasa Arab ya? Asli bahasa Arab. Dalam Kamus Munawir tercantum Ustaz. Lahwun. Kamus Munawir yang dipakai. Kamus yang standar gitu harusnya.
kamusnya misalnya Munjid masih kurang, misalnya Lisanul Arab gitu ya, Lisanul Arab. Atau kalau tidak Mu'jam Mufradat li Alfazil Quran atau Mu'jam Ghoribil Quran yang ditulis oleh Al-Isfihani. Itu untuk mengecek itu lahun itu bahasa Arab asli atau serapan dari bahasa yang lain. Itu penting itu ya. Nah, jadi kadang-kadang di Al-Quran itu beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu diambil dari bahasa asing, ajnabiyah, al-lughah al-ajnabiyah, tetapi mu'arrab. Jadi ada yang mu'arrab, ada yang memang asli Arab gitu. Ini penting itu. Lahun kan kalau dalam bahasa Arab ada lahun pakai ha, ada lahun pakai ghain gitu kan. Itu kira-kira yang asli bahasa Arab yang mana. Ini penting ini karena studi yang dikembangkan oleh saudara Mustafa Kamal ini studi penafsiran lafadz. Studi penafsiran lafadz harus ditelusur asal usul lafadz itu. Asal usul itu harus ditelusur. Nah, ini penting. Kecuali kalau tidak mengkaji hanya lafadz itu ya, tapi mungkin lahun dalam makna yang apa gitu ya. Tidak hanya mengkaji lafadz. Tapi kalau lafadz itu mesti harus, karena lafadz itu berarti kata, ucapan kata. Nah, dia itu masuk dari bahasa mana? Bisa jadi memang asli Arab, tapi bisa jadi dari bahasa. Nah, ini salah satu kajian tafsir. Kalau mengkaji lafadz ya seperti itu, mesti harus dikembangkan. Nah, sekarang Sofwatut Tafasir. Apa sih keistimewaan Sofwatut Tafasir? Kan Ali As-Sabuni punya kitab tafsir yang lain, yaitu apa namanya, Rawai'ul Bayan. Apa urgensinya Anda memilih Sofwatut Tafasir kok tidak Rawai'ul Bayan yang sama-sama karya As-Sabuni misalnya? Gimana jawabnya? Nah, Ustaz, untuk keistimewaan kitab Sofwatut Tafasir sendiri itu dikarenakan untuk penulis Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam sejarah kepenulisan kitab tersebut adalah bentuk keprihatinan beliau terhadap zaman modern sekarang, dikarenakan kebanyakan umat muslim sekarang itu terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk membaca kitab tafsir. Maka dari itu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menghimpun beberapa kitab tafsir, termasuk di dalamnya Ibnu Katsir, At-Tabari, dan juga Bahrul Muhit ataupun Al-Kasyaf. Kemudian dihimpun menjadi satu dan ditulis secara ringkas, mudah dibaca, mudah dicerna, dan juga tidak bertele-tele, Ustaz. Seperti itu. Dan di dalam kitab Sofwatut Tafasir sendiri mempunyai keistimewaan karena di dalam menjelaskan tafsirnya itu menggunakan aspek bahasa dan juga balaghahnya, Ustaz, di sana. Baik, itu belum menjelaskan secara konkret kenapa memilih Sofwatut Tafasir, bukan mengambil misalnya tafsir yang lain, Rawai'ul Bayan. Anda yang menjelaskan Sofwatut Tafasir ditulis karena banyak orang sibuk, nggak sempat baca kitab-kitab tafsir, maka beliau menuliskan kumpulan dari berbagai kitab-kitab tafsir. Yang saya tanyakan, kenapa Anda milih kitab Sofwatut Tafasir bukan tafsir yang lain? Ya, nah Ustaz, selain itu Sofwatut Tafasir juga memiliki
Corak adab ijtimai itu yang kemudian kami pilih karena sesuai dengan Memiliki apa? corak adab ijtimai, Ustaz. Hmm. Yang bercorak adab ijtimai, dan menurut penulis sangat cocok dengan tema yang kemudian kami teliti mengenai lafadz lahun tersebut. Seperti itu. Ya kalau alasannya adabi istimai, banyak tafsir adabi istimai. Kenapa yang dipilih Sofatul Tafasir? Tidak jenuh Ustaz. Di STIQ yang lain udah terlalu banyak. Akhirnya Jadi jawabannya itu harus itu loh, apa namanya, jami mani itu jawabnya gitu ya. Kalau Anda jawabnya ini karena adabi istimai, nah, yang lain banyak adabi istimai. Apa namanya, tafsir apa? Kalau tafsir di Indonesia malah banyak itu adabi istimai. Seperti tafsir. Nah, kalau yang Al-Manar adabi istimai. Kemudian Al-Mizan adabi istimai, Al-Misbah adabi istimai, Al-Azhar adabi istimai. Banyak. Kalau alasannya itu harusnya alasannya mestinya seperti yang Anda jawab di awal, tapi lebih menukik. Jadi misalnya Sofatul Tafasir itu karena mengumpulkan dari berbagai kitab tafsir, sehingga kalau mengkaji Sofatul Tafasir berarti sudah bisa mewakili berbagai macam kitab-kitab tafsir Al-Quran ya. Seperti itu kan lebih tepat ya. Nah, Ustaz. Jadi apa namanya, memberikan jawaban supaya lebih cespleng gitu ya, cespleng, orang Jawa bilang gitu, cespleng. Mustafa Kamal orang mana ini? Orang Garut, Ustaz. Garut. Oh, Jawa Barat enggak? Kalau Garut tahu cespleng apa enggak? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Cespleng itu jawaban singkat tapi sudah menjawab seluruh persoalan. Mantul, Ustaz. Nah, kalau Mantul. kalau obat atau jamu itu ya minum sekali minum sudah sembuh semua penyakit. Itu namanya cespleng. Baik, ini kemudian untuk studi pustaka ya, kajian pustaka. Usahakan ada jurnal yang memiliki reputasi baik ya. Reputasi baik itu kalau secara nasional itu diukur dengan Sinta. Jadi jurnal itu terindeks Sinta. Tentu Sinta yang terbaik Sinta 1. Kalau Sinta 1 otomatis itu sudah internasional dan berskopus, sudah skopus. Nah, kalau Sinta 2 itu nasional tapi belum terindeks skopus, tapi biasanya sudah tertulis dalam bahasa internasional juga. Nah, jadi yang terbaik itu ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ya mungkin Sinta 4 masih oke lah gitu ya. Sinta 5 pun oke. Nah, kalau bisa cari jurnal itu yang itu ya. Jadi mahasiswa sudah mulai mengenal itu indeksasi jurnal-jurnal berreputasi di Indonesia, apalagi juga jurnal-jurnal internasional yang lainnya. Sehingga al-majallah al-muhakkamah fil lughah al-arabiyah juga banyak ya, jurnal terakreditasi, terindeks dalam bahasa Arab juga banyak. Saya lihat ini kurang kekayaan tentang studi pustakanya ya. Studi pustakanya hanya skripsinya hanya ada berapa ini, 1, 2, kemudian 3 jurnal udah itu. Ini kan apa namanya, kurang kaya ya untuk lupa belum di screen Ustaz. Ya, Lupa belum di screen ya. oh iya. Iya. Jadi apa namanya,
ini di studi pustaka ini ya. Kalau tadi kata lahwun, jangan lupa ditelusur lewat Mu'jam al-Mufahros, karena studinya studi lafat ya. Jadi ya konsekuensi Mas Mustafa Kamal menulis tentang ini ya, studi lafat ini ya, maka harus menelusur ya, ini ya, lafat lahun ini ya. Ditelusur ya. Ya, Ustaz. Kamus yang standar lisanul Arab, munjid itu, munjid munawir itu nanti dulu tuh. Nah, jangan pakai munawir atau munjid untuk itu, tapi lisanul Arab, atau kalau enggak yang terkait dengan Al-Quran ya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Saya kira siapa? Fuad Abdul Baqi ya. Fuad Abdul Baqi. Iya, Fuad Abdul Baqi. Kemudian yang satunya Al-Mu'jam Ghoribil Quran itu Isfihani, Al-Isfihani. Ya, ini supaya diisi dengan jurnal berreputasi ya, reputasi. Saya sudah menulis ini. Ya, jurnal reputasi. Saya kira itu saja dari saya. Nanti selebihnya Ustadz, karena waktunya sudah 20 menit. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian yang kedua, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Fajar Pramono untuk memberikan arahan dan juga masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya ya. Ustaz Sultan ya, saya selaku ketua titik dan pembimbing, Ustaz Samsul Hidayat yang tidak bosan-bosannya membimbing dan mengkritisi ya. Skripsi di STIK ya. Dan secara khusus saya ucapkan selamat ya, mabruk kepada Mustafa Kamal ya. Yes. Yang tahun ke-7 ya, Mustafa Kamal. Nah, Ustaz. Untung nih, ke-7. Tidak ke-8. Oke. Pertama, tadi saya ingin menegaskan. Dengan pembimbing, itu sudah berapa kali pertemuannya? Kurang lebih 11 kali, Ustaz. 11 kali lebih. Itu alhamdulillah sudah tertulis. Bisa ditunjukkan? Sudah dikumpulkan, Ustaz. Oh, dikumpulkan? Yes. Oh ya, ditunjukkan bisa. Oh ya, nggak apa-apa dah. Belum dikumpulkan, di scan dulu, bagus itu, bisa ditunjukkan. Ditunjukkan ya nanti. Nah, Ustaz. Oke, terus apa manfaat yang belum dapatkan ya dari proses pembimbingan ya, dari sisi substansinya, dari sisi teknik penulisannya, apa kira-kira? Alhamdulillah selama bimbingan saya mendapat arahan dari pembimbing untuk kemudian merapikan metode, bisa disebut metode, dan juga cara penulisan ya Ustaz. Kekurangannya kebanyakan di kepenulisan dan Teknik penulisan ya. Yeah. Terus sisi substansinya apa yang didapatkan? Substansinya itu lebih kepada tema, pada tujuan penelitian, terkait dengan pembahasan, apa kira-kira? Ya, untuk substansinya dari pembimbing, alhamdulillah kami diarahkan juga untuk mencari jawaban rumusan masalah yang sesuai gitu dengan pertanyaan rumusan masalahnya seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya judul ya. Judulnya apa tadi? Studi Nafsiran Lafad Lahun dalam kitab Safatut Tafasir. Apa yang latar belakangi dari sisi lahunnya tadi?
Yang mungkin mengulang ya dari pertanyaan Ustaz. Nah, yang melatar belakangi memilih lahun itu dikarenakan karena pada zaman sekarang terlebih ketika kondisi pandemi seperti ini, orang-orang banyak kemudian yang terlena dengan hiburan seperti itu, Ustaz. Sampai akhirnya mereka lalai terhadap prioritas mereka yang utama, yaitu beribadah pada Allah dan juga masa depan mereka. Oke. Pertanyaan saya itu diungkapkan, dituangkan di halaman berapa itu? Mana, Ustaz? Coba ini saya bantu. Di halaman berapa itu? Kalimat apa tadi? Ada kelengahan apa? Itu dituangkan di halaman berapa? Tolong jangan ngarang gitu ya. Ada. Artinya Antum itu menyampaikan apa yang tertulis ya. Oke ya. Tertulis di bagian bab 4 ya, Ustaz. Bagian relevansi. Loh, latar belakang kok. Saya nanya latar belakang kok bab 4. Ya, nah, Ustaz. Latar belakang itu latar belakang. Ya. Ini. Terus subjek predikat itu tolong diperhatikan ya. Nah, Ustaz. Ini loh apa namanya? Sebentar. Itu subjek gambaran kehidupan. Kan panjang ya, Ustaz. Apa namanya? Saya munculkan ya. Ini loh, gambaran kehidupan. Ini terlalu luas ya. Langsung aja terkait dengan lahun atau ya lahun ini langsung ini ya. Ini sudah betul ya ayatnya di sini. Terus apa namanya? Atau terkait dengan kitab tafsirnya tadi. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana penafsiran lafadz lahun dalam tafsir Safatut Tafasir. Dan yang kedua, bagaimana relevansi ayat-ayat lahun dalam konteks kekinian menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Safatut Tafasir. Oke. Kayaknya ini sudah saya koreksi ini sebenarnya. Bagaimana penafsiran lahun ini kan? Nah, Ustaz. Bagaimana relevansi ayat lahun dalam konteks kekinian? Ini menurut Syekh ini nggak usah, langsung aja dalam kitab tafsir. Tapi kan agak ya juga kan, untuk bilang kekinian tapi juga menurut. Coba nanti renungkan kembali ya, coba enak nggak? Bagaimana relevansi ayat lahun dalam konteks kekinian? Berdasar. Menurut Syekh ini itu atau berdasar penafsiran kan biasanya sudah melekat di atas itu sebenarnya. Ya. Bagaimana relevansi ayat-ayat tersebut dalam konteks kekinian itu sudah cukup. Umpama berdasarkan tadi gitu. Gitu ya. Oke. Terus untuk penelitian terdahulu ya. Ini juga subjek predikatnya ya. Misalnya bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Misalnya pertama yang dilakukan oleh Ahmad Fajri, ya, dengan judul apa, terus mahasiswa apa, fakultas Kristen semester berapa dan seterusnya. Gitu ya, bukan pertama skripsi yang kedua. Kan oleh peneliti terdahulu. Berarti kan subjeknya kembali. Skripsi itu kan objek dalam tata bahasanya, ya kan? Nah, subjeknya itu peneliti dulu, penulis atau peneliti. Oh ya. Kemudian ini yang nggak jelas juga dalam memposisikan.
skripsi antum dengan skripsi sebelumnya. Terus kemarin gini Samsul Hidayat, waktu dalam kualifikasi itu karena penelitian terdahulu itu lebih karena antaranya kan membandingkan, memposisikan. Tapi bandingannya skripsi, Pak. Nah, untuk tesis atau boleh, disertasi boleh, tapi terlalu tinggi. Di antara misalnya nanti, salah satu posisi skripsi ini adalah mengkritik skripsi sebelumnya kan wajar, tapi kalau mengkritik tesis atau disertasi sebelumnya itu enggak etis. Skripsi mengkritik ini, termasuk jurnal ilmiah itu, jurnal ilmiah itu kan juga biasanya kan levelnya antara tesis disertasi. Makanya nanti saya sarankan untuk jurnal itu wajib, tetapi di latar belakang atau di landasan konseptual atau landasan teori ya, untuk penguatan. Tapi kalau lebih penelitian terdahulu itu kita sepakati kemarin selevel saja, sehingga mengkritik itu tidak terlalu kelujak gitu loh, Ustaz. Saya kira begitu. Oke ya. Kemudian saya kembali ya ke apa tadi ya, mengenai pembahasan itu menurut saya itu sudah munculkan kembali. Untuk problemnya itu di di bab 2 itu sudah betul ya. Misalnya antum menyebut itu sudah dirinci ya, ada rincian. Bab 2, bab 3 mohon maaf. Bab 3 itu selebihnya nanti catatan saya nanti antum saya kirim ya. Hanya yang poin-poin aja yang saya sampaikan. Ini sudah dirinci, bagus. Penulisannya tolong diperhatikan ya. Hanya nanti di bab itu, ya kalau memang antum tetap menggunakan kekinian ya. Misalnya saya ambil contoh ya. Contoh salah satu pengertian lahun itu ya, saya catat kemarin. Saya catat itu misalnya ya. Siapa ini? Maaf. Antum ya. Nah, di bab, misalnya saya ambil contoh ya, di bab pembahasan itu, misalnya candaan itu salah satu pengertiannya adalah, salah satu lahun itu diartikan di zaman Rasulullah itu adalah candaan ya. Agama sebagai candaan. Agama sebagai candaan. Misalnya di bab 3, Ustaz. Nah, di dalam konteks kekinian itu apa anunya? Coba untuk jelaskan. Kalau untuk di konteks kekinian, realitanya gitu, Ustaz. Mana? Seperti ini saat yang berkembang sekarang di pada konteks kekinian itu, seperti ada istilah dark joke gitu, seperti itu. Itu gaya bercanda yang tidak mengenal suku, agama, dan ras. Nah itu kalau ditinjau dari segi agama justru sangat tidak boleh itu. Itu sudah antum tuangkan di bab 4-nya. Belum, Ustaz. Nah. Dituangkan ya. Ya makanya ini disejajarkan aja. Ini konteks yang di masa inilah di kekiniannya itu dirinci juga. Di bab berapa ini? Di bab 3 tadi mohon dirinci juga. Jangan singkat begini ya. Berarti pengertian penafsiran lahun itu kan ketemunya kan kehidupan dunia, agama dijadikan sebagai candaan, anak dan istri sebagai hiburan, perdagangan dan pertanian, perkataan yang sia-sia.
Maka kalau ditarik pada kekinian nanti Ustaz, Nah, Ustaz. di aja kehidupan dunia itu dalam konteks kekinian apa saja itu data-data itu yang untuk sampaikan. Ya, seperti anak dan istri sebagai hiburan. Itu kira-kira apa anunya? Yang antum tangkap dalam konteks kekinian. Ya. Terlepas sudah antum tulis atau belum di skripsi antum ini. Apa Ustaz Mustafa? Nah, Ustaz, kalau dari tafsir Syekh Muhammad Ali Sabuni menjelaskan bahwasanya untuk yang dimaksud anak dan istri sebagai hiburan itu adalah mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa ini sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Oke. Itu ya. Nah, Ustaz. Terus untuk konteks kekiniannya gimana penjelasannya? Untuk konteks kekiniannya Iya kan. Makanya saya selalu menyebut nah, Ustaz. rumusan-rumusan masalah ini benar, tapi sulit diujikan karena kalau hanya mengandalkan literatur untuk melihat sisi kekiniannya itu susah. Kekinian itu harus dipadu, tidak hanya literatur, tapi juga menggunakan grounded atau menggunakan bisa. Oke ya, saya kira untuk daftar pustaka, saya tadi seperti Ustaz Samsul tadi ya, hanya memang saya lihat itu tolong dipastikan ya, satu ada kitabnya tadi sudah saya lihat ada. Hanya skripsi yang antum kutip itu tidak ada di daftar pustaka. Itu tolong dimunculkan ya, skripsi tadi. Terus jurnalnya kayaknya juga nggak ada itu. Juga ditambahkan ya, itu penting. Kira-kira itu Ustaz Sultan yang bisa saya ucapkan mabruk ya. Baik Ustaz Sultan maupun Ustaz Mustafa. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Samsul dan juga Ustaz Fajar yang telah memberikan masukan, dan silakan kepada Al-Akh Mustafa Kamal untuk dalam waktu 2 minggu untuk bisa memberikan koreksi dan juga revisi dari skripsinya, dan insya Allah nanti akan ada